Amin, 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 amin. Penuaian sementara terjadi atas bangsa ini. Setiap pulau nama Tuhan diserukan, setiap suku nama Tuhan ditinggikan. Dan kita percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Di tangan saudara ada roti dan anggur, mari kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya percaya saudara semakin mengerti bahwa ini perbuatan Tuhan buat kita semua. Saya mendengar ada orang yang divonis demensia waktu usia produktif. Kemudian dokter berkata bikin surat pengunduran diri dari perusahaan karena engkau punya otak sudah mengecil, menciut. Dan sebentar lagi engkau akan lupa siapa keluargamu, engkau akan lupa siapa temanmu. Lalu saudara-saudara mereka pulang tidak menerima vonis dokter ini sebagai harga mati, tapi mereka melakukan perjamuan kudus setiap hari. Ada yang 1 minggu selesai, ada yang 1 bulan selesai, tapi ini berlangsung bertahun-tahun. Tahun pertama, tahun kedua mulai baik, tahun ketiga, tahun keempat mereka pergi MRI. Dan dokter lama sekali periksa, akhirnya dia berkata saya tidak bisa percaya yang terjadi buat Bapak ini, karena otak Bapak sangat sempurna dan dia mencabut diagnosanya bahwa orang ini sangat sehat, dia bukan sakit lagi. Bapak Ibu, setiap kali kita melakukannya, Tuhan berkata di malam waktu mereka melakukan perjamuan, ingatlah akan aku. Saudara bukan sadar siapa saudara, tapi saudara sadar kebaikan Tuhan. Saudara bukan sadar vonis dokter, saudara bukan sadar penyakit saudara, saudara bukan sadar komorbid saudara, saudara bukan sadar leukemia saudara, saudara bukan sadar masalah saudara, tapi saudara sadar oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Coba tayangkan pada waktu mereka makan Paskah pertama kali sebelum mereka keluar, di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-9, makanlah buru-buru, ya jangan kamu rebus, jangan kamu kukus, tapi harus kamu bakar. Bicara Tuhan yang mengalami penderitaan, bicara Tuhan yang mengalami siksaan yang luar biasa. Janganlah kamu makan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya. Bapak Ibu yang punya kepala suka bermasalah, migrain, hari ini pulang dengan kesembuhan. Bahkan sebelum besok terjadi, orang-orang Israel 2,5 juta sampai 3 juta tidak ada yang sakit. Padahal mereka kurang gizi, mereka bekerja lebih daripada gizi yang diberikan, asupan yang diberikan. Banyak yang sakit belakang, kenapa? Karena mereka harus membungkuk setiap hari untuk bikin batu bata dengan jerami yang ditarik dari peredaran dan mereka harus menyiapkannya. Dan semua orang sakit, tapi malam itu 2,5 juta sampai 3 juta disembuhkan oleh perjamuan kudus. Dan di Mazmur 105 ayat yang ke-37, tidak ada yang sakit di antara suku mereka, tidak ada yang lemah di antara suku-suku Israel. Dikatakan dalam Mazmur 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada, semua bilang tidak ada. Bahasa Inggris bilang non-feeble. Tidak ada satupun yang tergelincir. Artinya yang tadi belakang sakit sudah disembuhkan, bisa berdiri tegak. Tadi yang ginjal bermasalah karena kurang minum, sekarang dapat ginjal baru. Lihat kembali ke Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana lengkap dengan kepalanya, batisnya dan isi perutnya. Saudara, di isi perut kita ada ginjal, ada liver, ada pankreas, ada paru-paru, ada jantung. Tuhan berikan yang baru. Bisa bilang amin? Tuhan berikan yang baru. Kau umur ini sudah tidak lama lagi. Dengarkan, kata Tuhan jauh lebih berkuasa. Jadi di kepala, di betis perjalanan saudara, seluruh isi perut saudara. Sudah bisa bilang, Tuhan, dokter bilang saya sebentar lagi harus cuci darah karena saya punya protein banyak sekali di ginjal. Hari ini di dalam isi perut saudara, Tuhan sudah berikan kesembuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Saya sudah mendengar kesaksian banyak orang yang mengalami mujizat. Bahkan yang dokter vonis seumur hidup harus minum obat, mereka mengalami kelepasan yang luar biasa. Hari ini diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang sama sedang memberkati saudara dengan cara yang luar biasa. Saudara, bahkan dikatakan di dalam Mazmur 37, tidak ada di antaramu yang tersesat, yang lemah, yang kakinya bermasalah. Tidak ada di antara suku-suku Israel yang mereka mengalami sakit penyakit, tapi semua disembuhkan. Saya tahu seisi rumah saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saudara bisa mengangkat roti ini buat orang-orang yang lagi sakit karena tidak bisa di rumah, karena tidak bisa datang ke gereja karena sakit. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, kami percaya, kami tahu Tuhan sudah bekerja untuk kebaikan kami. Engkau memberikan tubuh-Mu yang sehat dan mengambil penyakit kami. Engkau memberikan tubuh-Mu yang baik dan mengambil masalah kami. Hari ini kami punya tubuh yang diberkati. Bahkan sebelum ibadah ini selesai, kami punya masalah tubuh sudah diberkati oleh Tuhan. Yesaya 53, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Sudah bukan akan, sudah bukan lagi dalam perjalanan, tapi sudah itu tinggal diambil. Kami makan dengan percaya, karena kami tahu ini persekutuan dengan tubuh
tubuh Kristus. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat bebas. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, karena ini perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang baru Tuhan berbuat lebih daripada saudara pinta dan pohonkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengumpulkan sisa dari orang-orang yang makan roti dan ikan, ada sisa 12 bakul. Tuhan memberkati lebih daripada yang saudara perlukan. Jatuh tempo saudara bukan masalah bagi Tuhan. Kebutuhan saudara yang menumpuk bukan masalah bagi Tuhan. Karena dia sumber, dia sanggup melakukan yang luar biasa. Tuhan, kami angkat cawan ini sebagai persekutuan dengan darah Yesus. Kalau untuk menciptakan matoa dan ikan Tuhan berfirman, tapi untuk menebus kami Tuhan mencurahkan darah-Mu. Artinya kami makin hari makin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini juga kami angkat buat keluarga kami, anak-anak, suami, istri yang tidak bersama-sama. Mereka diberkati oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua kita diberkati, kita disembuhkan. Mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Buat Tuhan kita yang ajaib. Ini tepuk tangan kesembuhan, ini tepuk tangan kemenangan. Orang yang di rumah sudah disembuhkan. Orang yang di Jakarta sudah disembuhkan. Orang yang di Medan sudah diberkati. Dan kami siap meninggikan Tuhan. Sebab kami tahu kemenangan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Yang percaya katakan amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Toa gampan. Sama-sama nyanyikan pujian ini sebagai penghormatan. Tuhan telah melakukan perkara yang luar biasa. Nyanyikan sama-sama. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah, katakan. Langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, yes. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Saudara saja, nyanyikan dengan keras. Pujilah Tuhan, yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sama-sama, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Yesus Tuhan dan Rajaku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam.
Yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Karena betis, isi perut, semua sudah Tuhan sembuhkan. Coba digerakkan, Tuhan sudah menyembuhkan. Ya, tidak ada yang mustahil. Ayo gerakan sambil pakai lagu. Na 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 na. Oh, na 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 na. Bangkitlah sama-sama, yes. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Hidup diberkati Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatan. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku Tuhanku hebat, Yesusku berkata, aku kuat. ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Amin. Apa yang saudara tabur hari ini silakan duduk. Thank you. Saudara akan tumbuh, saudara akan tuai sepanjang minggu ini. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Tapi petani yang pergi menabur benih, pulang tidur, besok datang sudah ada daun yang muncul. Bagaimana tumbuhnya kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang akan menumbuhkannya. Apanya yang mau ditumbuhkan kalau tidak ada yang ditabur? Jadi teruslah tabur perkataan berkat, teruslah tabur perkataan iman. Dan saudara-saudara dengar cerita berulang-ulang kali bahwa Thomas Alva Edison mengalami penyakit yang namanya disleksia. Disleksia itu baca terbalik. Jadi kalau baca jadi caba, maju jadi juma, lalu guru sangat kesulitan untuk membawa anak ini bisa mengerti pelajaran dan akhirnya mereka mengambil keputusan setelah rapat dewan guru, kirim pulang anak ini kepada orang tuanya, mulai hari ini tidak usah bersekolah lagi, dan surat yang dibawa oleh Thomas Alva Edison kepada mamanya, membuat mamanya menangis ketika membacanya. Lalu dia bertanya, mama, berita apa sampai mama menangis? Apakah engkau mau dengar isi surat ini? Mau mama. Lalu mamanya membacakan seperti begini, anakku begitu pintar sampai guru menyerah mengajar dia, anakku begitu luar biasa sampai sekolah tidak sanggup, dan sekolah bilang rumahkan saja anak ini karena sangat luar biasa. Dia cuma nyengir saja, gitu ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian kita tahu kita punya lampu yang berkembang terus sampai LED sekarang, saudara-saudara ya. Itu diawali oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar pada percobaan yang ke-1000 kali. Waktu berhasil, koran New York Times membuat headline besar sekali. Setelah gagal membuat lampu selama 999 kali yang menyala, Thomas Alva Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala. Dia datangi redaksi, dia datangi kantor New York Times, dan besoknya surat kabar ini terbit dengan headline yang berbeda. Setelah berhasil sebanyak 999 kali menemukan lampu yang tidak menyala, Thomas Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala.
Jadi di pikiran dia tidak ada istilah gagal, berhasil. Dan itu walaupun 99 itu disebut berhasil belum menemukan. Lalu ke 1000 berhasil untuk menemukan, saudara-saudara ya. Jadi cara berbicaranya dia juga berbeda. Ketika dia mulai maju, dia punya hak paten selebih daripada 1000, bukan cuma satu. Bahkan itu DC itu ya, alternating current ya. Kalau saudara punya aki mobil itu DC arusnya. Kalau kita punya strom yang di ruangan ini namanya DC, alternating current ya. Grafiknya begini, kalau AC itu datar, saudara. Dia punya hak paten, bahkan waktu itu hampir seluruh Amerika mau pakai listrik DC, saudara ya. Jadi dari baterai disuplai, walaupun sekarang ini kembali lagi ke DC yang diubah menjadi AC ya. Ada alat pengubah namanya inverter, jadi itu bisa dirubah, bahkan saudara punya mobil itu bisa dibuat jadi AC hanya dengan alat inverter itu. Nah ini jasa Thomas Alva Edison. Jadi waktu dia pergi berbersihkan rumah mamanya, dia menemukan surat yang pernah dia bawa beberapa tahun yang lalu, dan betapa terkejutnya ketika dia membacanya. Ternyata Edison disuruh dirumahkan bukan karena pintar, tapi karena bermasalah. Lalu dia berlutut dan berkata, terima kasih Tuhan, ada papa, ada mama yang memperkatakan tentang benih firman, dan itu tumbuh hari ini. Ucapkan saja, bagaimana tumbuhnya kita tidak tahu. Ucapkan saja, berhenti bicara penyakit, bicara kesembuhan. Berhenti bicara gunungmu yang besar, mulai bicara Tuhanmu yang besar. Berkatalah kepada gunung, dalam nama Tuhan Yesus engkau akan pindah. Bukan berkata kepada Tuhan, Tuhan sapu gunung besar, tolongkah. Terbalik, kita robah, kita bukan berkata kepada Tuhan besarnya gunung kita, tapi kita bicara kepada gunung besarnya Tuhan kita. Bisa bilang amin? Ucapkan sesudah saya berbicara kepada gunung besarnya Tuhanku, bukan kepada Tuhan besarnya gunungku. Ya, saudara latih ini. Hei gunung kau dengar, siapa Tuhan lebih besar? Yesaya pasal 40 berkata, siapakah yang mengukur langit dengan jengkal tangannya? Siapakah yang menimbang gunung-gunung dengan dacin? Dan bukit-bukit dengan neraca timbangan emas? Dan satu bangsa-bangsa 8,1 miliar seperti setitik air di dalam timba. Saudara-saudara, saya belum pernah dengar ada mikroskop pembesaran sampai 1 miliar. 100 kali ada, 200 kali ada, 400 kali ada, 1000 kali ada. Tapi 1 miliar mungkin belum ada, saudara ya. Dan kalau toh dibesarkan 1 miliar, masih ada sisa lagi saudara-saudara ya. Bayangkan saudara, Nobel seperti apa besarnya. Tetapi Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, ia yang beri nama kepada bintang-bintang makro, ia juga ada di hati yang hancur mikro. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi 8,1 miliar bukan masalah bagi Tuhan untuk berbicara dengan engkau, untuk memberkati engkau. Semua kita punya berkat yang luar biasa. Bisa bilang amin? Saya ingin mengulang sedikit saudara-saudara ya, bagaimana pertanyaan murid-murid kepada Tuhan dalam Matius 24, ada 3 pertanyaan ya, dan Tuhan menjawab semuanya. Ketika mereka ada di Bukit Zaitun, Tuhan berkata satu waktu, kamu tidak akan melihat batu ini tersusun di atas batu yang lain. Waktu itu mereka membanggakan betapa megahnya bait suci. Waktu itu mereka membanggakan betapa hebatnya bait suci pada waktu itu. Dan Tuhan berkata nanti satu waktu tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Lalu mereka penasaran, mereka nanya dalam ayat yang ketiga dari Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Coba naik di ayat 2 dulu, yaitu Tuhan berkata tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Sesungguhnya, ia berkata kamu melihat semuanya itu, ini ada yang besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu penasaran mereka nanya ayatnya yang ketiga. Murid-murid kepadanya datang untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi. Nomor 1 pertanyaan. Yang kedua, dan apakah tanda kedatanganmu? Nomor 3, dan tanda kesudahan dunia. Nah, saya kasih sedikit sekilas supaya saudara juga punya pemahaman yang benar. Ada doktrin, ada praktis saudara-saudara ya. Dan saya mau berkata buat saudara, yang pertanyaan pertama, 40 tahun kemudian digenapi, di mana tahun 70 Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem. Ya, lalu berkata begini, ini Lukas 21 ini pesan buat bangsa Israel, bukan buat gereja Tuhan. Kenapa Tuhan berkata berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada hari Sabat. Gereja tidak pakai hari Sabat. Orang Yahudi pada waktu itu masih punya bait suci, masih ada hari Sabat. Dan berdoalah supaya hal itu jangan terjadi pada musim dingin. Kita cuma ada musim panas, musim dingin. Di sana ada beberapa musim, termasuk musim dingin, saudara-saudara ya. Lalu kamu yang di Yudea, bukan di Dok 5, saudara-saudara
saudara ya. Kalau bilang kamu yang di Grogol, di Yudea, oke, berarti ini universal buat kita semua. Tapi kamu yang di Yudea, jangan balik. Kamu yang di Peranginan, tetap tinggal di sana. Dan banyak orang yang masih hidup ketika hal itu terjadi. Mereka diselamatkan karena khotbah itu masih mereka dengar. Kapan itu terjadi? Sudah baca Lukas 21. Jadi ada pengajaran yang berkata begini, Bapak, kami mengajarkan post tribulation. Jadi ada pre, ada midst, ada post. Pre itu sebelum aniaya besar kita diangkat. Jadi kita tidak masuk di tribulasi. Ada yang midst, di tengah-tengah. Sementara menderita tiba-tiba kita diangkat. Ada yang post, artinya kita akan lewati seluruhnya. Jadi siap-siap kamu. Lalu saya bilang ini tidak kontekstual, tidak sesuai di Alkitab. Gak apa-apa Pak. Yang penting kita ajar saja supaya jemaat dong sungguh-sungguh. Kalau toh itu tidak terjadi. Saya bilang itu manipulasi namanya. Jangan, kita mesti ajar ya di atas ya. Dan tidak di atas tidak. Betul tidak? Saya tidak ajar manipulasi di sini. Saya ajar kebenaran buat saudara. Saya ingat ada seorang yang susah cari hidup. Lalu dia pikir bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang ya. Oh dia ada akal. Dia buka praktek dengan sebuah tulisan besar, spanduk besar. Sembuh 100.000, tidak sembuh kami kembalikan 1 juta. Ini dokter aneh ini, praktek aneh ini. Ada seorang dokter ingin coba kehebatan orang ini. Lalu dia datang kepada orang ini, lalu dokter dia bertanya begini, sakit apa Pak? Lalu si orang ini ternyata dia adalah dokter yang menyamar. Sakit apa? Dia bilang, saya punya mulut hambar. Kalau makan terasa apa-apa. Dia bilang sama asistennya, ambil obat nomor 22. Ternyata begitu datang, dia bilang, wah itu menyerem itu. Kau belum makan saja, kau rasa sembuh. Ayo bayar 100.000 saudara-saudara, kau sudah sembuh. Dia bilang kurang ajar ini ya. Aduh, dia pikir bagaimana caranya untuk bisa mencari untung lewat orang ini. Minggu berikut dia datang. Dia bilang, Pak saya ini sudah mulai demensia, lupa ingatan. Dia bilang, ambil obat nomor 22. Loh, itu kan menyerem yang kemarin. Selamat, kau punya ingatan sudah kembali. Bayar 100.000 saudara-saudara ya. Dia jengkel sekali. Dia bilang bagaimana caranya nih orang ini bisa kita akalin. Ini pasti jurus terakhir. Saya bisa kalahkan dia. Minggu ketiga dia datang. Dokter, oh kamu lagi ya? Penyakit apa? Saya mulai rabun, mata mulai kabur, tidak bisa mengenal orang. Aduh minta maaf, kalau untuk penyakit itu kami tidak bisa disembuhkan. Ini ambil 10 lembar uang. Dia kasih uang 2.000 10 lembar. Kan dia bilang 1 juta tuh. Dia bilang, wah ini kan cuma uang 2.000. Selamat, kau sudah sembuh. Kau punya mata bagus. Bayar 100.000. Dia pulang dengan kecewa. Karena orang ini dimanipulasi terus. Saya tidak mau manipulasi. Saya mau kasih tahu kabar yang sebenarnya buat saudara. Bisa bilang amin? Sudah pernah dengar dokter jantung dan mutir mereka berdebat karena upah yang berbeda. Dokter menteri bilang saya kalau bongkar mesin sampai pretelin, krek as, piston semua saya kasih keluar, bayar murah. Kok cuma belas sedikit, oh cuma taruh pring saja kok bayar, saya bayar. Bagaimana supaya saya bisa dapat gaji lebih besar? Boleh kau mau lebih besar? Mau? Kerjakan sementara mesin hidup. Ya nggak mungkin kan saudara. Kan dia kerjakan sementara orang hidup kan. Jadi bayarnya mahal. Coba kau kerja mesin lagi hidup kau bongkar semua. Wah, ya. Pasti bayar lebih mahal saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat kapan saja pengangkatan bisa terjadi. Kapan kesudahan itu akan terjadi? Saudara baca kisah 1 Korintus pasal 15. Itu daftar yang panjang sekali tentang bagaimana kita semua akan dibuahkan. Tidak semua kamu akan mati. Tapi kamu akan diubahkan. Ini tanda kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan buat gereja untuk menyelamatkan. Tapi kedatangan Tuhan kedua kali semua orang lihat, hei orang Galilea kenapa kamu menatap ke langit? Dia yang naik seperti ini, dia juga akan turun seperti ini. Dan waktu kakinya menginjak di bukit Zaitun, bukit itu terbelah dan semua kekuatan dunia yang dikumpulkan di Harmagedon, Har Bukit Megido, salah satu nama gunung di sana. Har Megido itu dataran rata sekali. Saya kalau naik ke Gunung Tabor atau ke Gunung Karmel bisa lihat dari sisi yang berbeda. Itu dataran dan semua jenderal yang pernah mengunjungi tempat itu mereka berkata begini, ini tempat perang yang paling luar biasa. Saudara pernah dengar yang namanya lembah Yisrael? Itu Harmagedon ya. Di mana itu tempat pertanian yang sangat luar biasa, rata datar di atas bukit Karmel. Kami lihat ada pesawat tempur yang turun di lembah Harmagedon itu. Begitu mendarat, hilang.
Rupanya langsung ditelan bunker, saudara-saudara ya. Masuk dalam bunker. Saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sementara melihat penggenapan nubuatan yang luar biasa. Khususnya Yesaya 38 akan kita lihat bersama-sama terjadi. Di mana perang Gog dan Magog. Hei utara akan datang menyerbu. Utara itu bicara tentang Moskow atau Saint Petersburg. Kalau sudah tarik 0 derajat dari Yerusalem, sudah akan ketemu ibu kota Rusia. Dan Rusia akan bergabung dengan Persia, Iran. Dengan Betogarma, itu Turki, lalu dengan Ethiopia. Mereka sama-sama ini akan buat base atau camp di sebuah bangsa yang baru hancur dari perang Suria, saudara-saudara ya. Jadi jelas sekali bagaimana nasib Iran ke depan. Mereka akan bergabung, tapi sebelum itu terjadi, hari ini terjadi pertobatan luar biasa di Iran, saudara ya. Persia itu Iran, Elam itu Iran, sama saudara-saudara ya. Elam, Persia sama. Mereka ini yang mengalahkan Nebukadnezar, bangsa kecil, tapi mereka mengalahkan Nebukadnezar sampai mereka bingung. Ini tembok dari Babel ini susah sekali ditembus, tapi mereka bisa dikalahkan. Dan akhirnya ketika Kores mengalahkan Babilonia, dia berkata ini, kutuk buat si Nebukadnezar ini, Raja Babel ini. Kenapa? Karena setiap kali serang satu bangsa, Allah punya peralatan diambil. Dia serang Israel, bait suci dihancurkan, kemudian peralatan diambil. Ini kutuk nih, makanya dia bilang, kasih pulang semuanya. Jadi semua sendok garpu yang peralatan bait suci itu dipulangkan zaman Kores. Akhirnya Esra, Nehemia, dan Zerubbabel mereka membangun bait suci yang sudah dihancurkan. Ini sedikit biar saudara mengerti ya. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Perhatikan kalau pohon ara mulai bertunas. Pohon ara selalu bicara Israel. Ini bangsa tua yang baru bertunas tahun 48, saudara-saudara ya. Ini bangsa sudah diharu biru, sudah disebarkan Tuhan selama 2000 tahun. Dan akhirnya Tuhan berkata dalam kitab Yehezkel, aku akan kumpulkan mereka kembali. Bagaimana caranya? Lalu Nabi saya berkata, bagaimana mungkin baru sakit beranak, tiba-tiba sudah lahir. Saudara, bagaimana mungkin mereka belum punya angkatan bersenjata, belum punya semuanya, bisa merdeka tahun 48. Zaman itu belum ada IDF, Israel Defense Force. Maka ada cuma ya ormas-ormas kecil, saudara. Tapi mereka bisa mengalahkan semua tentara-tentara Arab yang luar biasa. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan berkata, perhatikan kalau pohon ara mulai bertunas. Amin. Nanti kita akan ambil sisi teologisnya, kita akan ambil sisi praktisnya. Nah, saya tidak lupa di belakang itu ada buku Deeper. Saudara cuma mengganti 10.000 ongkos kirim. Nah ini nanti kami akan kasih linknya sehingga saudara bisa belajar. Saudara juga bisa jadi trainer. Kalau saudara mau beli lebih paling banyak 5. Mungkin di keluarga saudara mau bikin komsel sendiri, mau bikin pelajaran sendiri. Saudara beli paling banyak 5 ya. Dan saudara bisa belajar. Nanti kita akan kasih linknya dan di link itu saudara bisa belajar. Nah, saya akan angkat di sini 3.4 atau 3.4. Kalau bahasa internetnya dot. Ya, jadi kalau saudara lihat itu dot itu titik sama saja poin ya. Kalau bahasa sekulernya umumnya poin ya. 3.4 3.4 ya. Kalau bahasa internetnya 3.4 kira-kira begitu sudah ya. Nah kita akan lihat sedikit di 3.4 ini dari 301, 302. Saya langsung ke 304. Saudara bisa lihat nanti saudara bisa isi di sana. Ya Bapak Ibu harganya cuma 10.000 murah sekali cuma untuk mengembalikan ongkos kirim. Saya pesan satu benar cuma tidak banyak. Saya makanya saudara bisa habis ibadah bisa cari di sana. Ini judulnya adalah berikan pegunungan itu buatku. Siapa yang punya doa itu? Kaleb. Di Perti Promvo, berikan pegunungan itu. Ini Kaleb berkata kepada Yosua, give me my mountain. Nah, saudara bisa lihat di dalam Yosua pasal 14. Yosua ini adalah orang yang diberikan janji pada waktu 2 tahun keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka berjalan dengan kegirangan, lalu sampai di Kades Barnea. Musa berkata, ayo kita akan masuk karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Masuklah dan dudukilah. Semua bilang duduki. Lebih keras lagi duduki. Tidak perang, tidak rebut, tapi duduki. Berarti Tuhan sudah merebut, Tuhan sudah memenangkan, kita tinggal duduki. Yang percaya katakan amin. Di semua dinas, di semua instansi, kau mau sekolah apa? IPDN, ya. Sutradara Tampat, kau mau sekolah apa? Dokter, ya. Dokter nganggur banyak. Ya, insinyur sekarang banyak yang jadi tukang ojek. Ya, ahli pertanian banyak yang jadi asuransi gitu kan. Ya, saudara dengarkan, itu orang punya perkataan, tapi Tuhan punya perkataan, masih ada banyak tempat yang belum diduduki.
Tayang dulu Yosua 13 ya, biar saudara percaya. Ini saya ulangi buat saudara. Siapapun disiplin ilmu yang saudara punya, Tuhan punya berkat buat saudara. Bapak Ibu yang masih tentukan anakmu sekolah di mana, ambil jurusan apa, hari ini bertobat. Biarkan Tuhan bicara buat anak itu. Karena anak-anak kecil juga Tuhan bicara buat mereka. Jadi saya baru pulang dari satu pelayanan, dia bilang, Bapak, saya lagi mau beli rumah di satu tempat karena saya akan menyolahkan anak saya di sana. Oke. Untuk anak yang ini kau boleh tuntut, tapi anak nomor 2, biarkan dia yang tentukan. Papa saya mau sekolah di Sydney, kau beli rumah di Sydney. Karena dia waktu berkata Tuhan taruh, Tuhan kasih berkat buat saudara. Jadi bukan kau yang tentukan, biarkan dia yang tentukan. Jangan itu pekerjaan. Saudara, kadang-kadang Tuhan bicara buat anak-anak kecil ini, dan saudara harus percaya. Apa iman yang ada pada dia, Tuhan, saudara harus percaya, Tuhan pasti akan menggenapinya. Dan saya sudah dengar banyak kesaksian. Pak, anak ini, ya saudara mungkin sudah dengar khotbah Pak Willy, anaknya bilang mau jadi pramugari. Dari kecil mau jadi pramugari. Waktu diperiksa gigi lubang 10, saudara-saudara ya. Tapi hari ini terbang kiri kanan. Saya nggak tahu bagaimana waktu periksa, waktu don't test, don't check. Kok itu lubang bisa tidak kelihatan, saudara-saudara ya. Dan hari ini terbang kemana-mana. Kenapa? Mimpi anak-anak ini biasanya Tuhan yang taruh. Yoel pasal 2, anak-anakmu akan mendapat mimpi dan penglihatan. Bisa bilang amin? Mama, saya mau sekolah di Canberra. Anak itu Supermi saja 250.000. Itu kalau itu dari Tuhan, kau jangan pikir itu kau gaji kecil. Tuhan yang akan berkati. Bisa bilang amin? Jadi saya bilang sama orang ini, anak yang pertama kau boleh tentukan, tapi anak yang kedua biarkan dia yang menentukan. Dan kalau dia bilang sekolah di sini, kau akan beli rumah di sana. Siap Bapak Gembala, Tuhan pasti akan berkati. Saudara bisa lihat ini. Ya, jadi masih ada banyak tempat yang belum diduduki. Yosua pasal 13, coba lihat, setelah Yosua menjadi tua, Tuhan berkata kepada Yosua, "Hei Yosua, masih ada banyak tempat yang belum engkau duduki." Yosua pasal 13, baru nanti kita pergi ke 14 ya. Ayo Karen. Lihat, Tuhan berfirman kepada Yosua seperti ini. Nggak usah di PowerPoint, langsung saja biasa biar ada. Nah, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini semua bilang, masih amat banyak yang belum, bukan direbut tapi diduduki. Aduh Bapak saya ini, nanti kalau lulus dari pendidikan, belum tahu mau ditempatkan di mana. Karena full semua, job full semua. Untuk saudara, terada istilah full. Masih banyak yang Tuhan siapkan buat saudara. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan, saya setuju dengan firman Tuhan. Masih banyak yang belum diduduki, bukan direbut. Lalu kita pergi ke 3.4 pasal 14. Yosua waktu difirmankan umur 40 tahun sampai umur 85, dia masih tetap percaya. Abraham waktu Tuhan berfirman umur 75 sampai 100 tahun baru digenapi, Ishak lahir. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah akan gagal. Percaya Tuhan pasti akan menggenapinya. Saya sudah dengar firman ini lama Pak, tapi belum juga digenapi. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Kaleb itu dari Bani Yehuda. Yehuda itu artinya praise. Yehuda itu artinya memuji Tuhan. Jangan pikir kalau saudara sudah praise, sudah memuji Tuhan, otomatis saudara dapat berkat. Tidak, saudara mesti percaya. Begitu saudara percaya, Tuhan kasih berkat. Yabes percaya, namanya bikin orang stres. Gara-gara mama hampir mati, kok dikasih nama Yabes. Tapi dia ambil firman Tuhan. Tuhan, aku percaya engkau memberkati aku. Bukan karena kata orang, tapi kata firman-Mu. Makanya dia tulis, berkati aku berlimpah-limpah. Enlarge my territory, perluas daerahku. Sertai kemanapun aku pergi. Dan lindungi aku dari setiap malapetaka. Empat-empatnya dijawab oleh Tuhan. Why? Karena dia tidak dengar kata orang, dia dengar kata Tuhan. Haleluya. Empat-empatnya dijawab oleh Tuhan. Coba F. Ya. Kiranya, ini doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang pertama, dijawab oleh Tuhan. Dan memperluas. Dan memperluas. Thank you.
daerahku, dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada di belakang itu Tuhan dan sebagainya ya saudara. Tapi empat-empatnya dijawab oleh Tuhan. Why? Kenapa? Karena dia tidak mengambil kata-kata orang, tetapi kata-kata Tuhan yang dia percayai. Firman Tuhan berkata, engkau bukan turun tapi naik. Ada dalam penjara. Engkau bukan turun tapi naik. Lagi difitnah. Engkau bukan turun tapi naik. Lagi ditahan SK-nya. Engkau bukan turun tapi naik. Amin. Gawat Pak. Macam susah. Cari di ayat apa ada bilang ini gawat Pak, macam susah. Kotrada apa itu di Alkitab. Amin. Bagaimana tumbuhnya kita tidak tahu. Ucapkan. Tahun 98, usia kongres ke-100 dari orang Israel. Saudara tinggal kasih kurang, 1898. Itu kongres pertama di Brussels. Dan mulai kongres itu mereka berkata begini, tahun depan di Yerusalem. Tahun depan di Yerusalem. Tahun ketiga tidak ada. Tahun keempat, tahun ke-10 ada yang mulai ragu. Kayaknya susah, ada bangsa di sana. Bagaimana kalau kita cari yang lain di Afrika atau di Amerika Selatan. Dan pilihan mereka salah satunya itu Argentina. Karena banyak konsentrasi orang Yahudi yang lari di sana. Satu, tidak, firman Tuhan berkata, ini tanah yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, lanjut lagi. Tahun depan di Yerusalem. Tahun depan dari 1898 digenapi 1948. Israel merdeka. Perhatikan. Kalau pohon ara mulai bertunas. Kalau bertunas berarti ada dia punya, tuur dia punya pohon induk. Sudah beribu tahun, 2000 tahun dia. Tapi Tuhan kumpulkan. Dan kalau Tuhan yang kumpulkan, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Tuhan yang perintah berkat, tidak ada yang bisa menahan. Syarat pertama, tetap bicara tentang Tuhan. Di mana ada Yesus, orang Majus akan datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Kasih tahu di kiri kanan, orang Majusmu sementara di tengah jalan. Orang Majusmu, ya. Orang Majusmu sementara di tengah jalan. Jangan bikin dia kandas. Di Manado waktu orang nyanyi lagu. Waktu Daud melompat-lompat. Tabut Allah sedang datang. Begitu refrennya. Dia datang balik ulang. Saudara, jangan sampai dia datang balik lagi. Saudara-saudara ya. Tapi biar datang terus sampai di rumahmu. Di Manado ini paling banyak pelesetan, saudara-saudara ya. Paling banyak pelesetan. Saya ketemu seseorang, Pak, doakan saya beberapa waktu yang lalu. Kak, pindah di mana? Oh, saya pindah di Manado. Di mana kampungnya? Saya tahu semua. Oh, di Kota Mobagu. Tahu nggak? Ada lagu Kota Mobagu di Manado. Apa itu? C. Oh, Yerusalem. Di Kota Mobagu. Itu sebelum pelesetkan, saudara ya. Jadi saya bilang, pergi. Tuhan taruh Yerusalem di Kota Mobagu, saudara. Jadi dong nyai. Tapi terapa apa, saudara? Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang diketahui. Bagaimana bisa tahu? Baca firman Tuhan. Saudara mungkin pernah lihat di TikTok ada banyak pembahasan tentang yang baca firman Tuhan, yang Tuhan tidak berfirman. Baca berarti ini orang ini kurang jauh berjalan, saudara ya. Karena Tuhan berulang-ulang berkata, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu dengar? Berarti Tuhan sendiri yang suruh baca. Ya, waktu kitab itu dibaca, maka semua orang berkata, amin. Gitu kira-kira ya saudara ya. Saya tidak mau memberikan kontroversi berlebihan, tapi saya mau bilang, baca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman
Tuhan saja, tapi firman Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Firman diurapi jadi rema, iman timbul. Beras masih di karung, beras bagus ya, belum bisa dimakan. Tapi waktu masuk rice cooker jadi nasi, bisa dimakan. Firman yang tertulis logos, tapi kalau diurapi dengan kuasa Roh Kudus, jadi makanan buat kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bisa bilang amin. Jadi saudara-saudara, pasal 14, Kaleb menghadap, berikan gunung. Engkau tahu Tuhan sudah berfirman kepadaku. Page 1, coba lihat page 1. Tuhan berfirman kepadaku, ya, dan mana gunungku? Lah Kaleb berkata kepada Yosua, mana gunungku? Give me my mountain. Saya kasih sedikit cerita saudara-saudara ya. Kaleb waktu itu umur 85, dia datang menghadap kepada Yosua dan berkata, Yosua, Tuhan sudah berfirman, engkau tahu firman Tuhan ini sudah saya khotbah beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara tetap bergaul di rumah Tuhan, saya tahu nonton online juga diberkati, tapi tidak ada pengurapan yang bisa digantikan dalam berhimpun bersama. Janganlah menjauhi persekutuan bersama, karena ada namanya pengurapan korporat atau pengurapan bersama. Ini tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan. Makanya saudara, jangan ada waktu. Carilah kerajaan sorga. Maka yang lain akan ditambahkan buat saudara. Tunggu nanti kalau saya ada waktu, saya datang. Waktu dia masih punya warung kecil, setianya minta ampun. Begitu dapat berkat, mingguan persepuluhannya saudara-saudara ya. Tuhan berkati, naik jadi kios. Dulu tidak punya kendaraan, sekarang punya sepeda ontel. Diberkat ditambah setia, hari Minggu tutup toko. Tuhan bikin jadi toko. Dari sepeda ontel jadi sepeda motor. Tambah langganan banyak, tiba-tiba udah bisa beli mobil. Begitu jadi reseller saudara ya. Bisa jadi agen untuk menyalurkan. Dia sudah jarang muncul. Minggu pertama tidak muncul. Minggu keempat itu pun kadang-kadang datang terlambat. Lalu pendeta besuk, ini orang kesulitan apa kok sampai bisa datang? Jangan-jangan dia ada masalah kah? Ternyata saudara-saudara, hujan itu bisa menjadi penghambat rumah kita hanyut. Turunlah hujan, rumah itu hancur berat. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Dia bilang, aduh Pak Pendeta, saya tidak bisa ibadah lagi, tapi saya kirim derma. Maksudnya apa? Hari Minggu langganan toki pintu. Kalau saya terbuka, nanti dong pindah di tempat yang lain. Tapi hati saya pingin beribadah. Betul, sangat Pak Pendeta. Kalau begitu kita berdoa balik lagi ke kios ya. Karena waktu si kios, oh jangan Pak. Karena kau ingin, ya jangan berdoa. Saudara-saudara kita lihat di sini, banyak orang yang hatinya melekat kepada harta, bukan melekat kepada Tuhan. Tapi mari kita melekat kepada Tuhan. Di daerah saya ada sebuah toko yang menyiapkan alat-alat ATK. Satu ketika ada orang datang kepada dia di hari Sabtu dan berkata begini, Pak, saya ada pengadaan. Dan ini cukup besar nilainya. Tapi saya bisa cuma punya waktu hari Minggu untuk datang bikin transaksi dengan Bapak dengan ini nih, kau lihat nih, dia punya SPK nih. Mohon maaf Pak, di sebelah saya ada toko yang sama dengan saya. Loh kenapa? Ini besar loh. Hari Minggu saya ibadah. Dia masih buka hari Minggu. Kau cari dia sudah, kau cari dia. Ini orang pulang kepikiran, dia juga orang Kristen. Tapi kenapa dia pilih harinya Tuhan untuk bertransaksi? Sudah tahu pulang dia kepikiran, dia bilang, aduh ini kata-kata menusuk sekali. Dan akhirnya saudara, hari Minggu besok dia tidak pergi transaksi ke toko yang ditunjuk, tapi dia pergi cari Tuhan. Dan hari Senin dia datang, ini yang pemilik toko. Loh Bapak, sudah transaksikan kemarin? Belum. Loh kenapa? Kopu kata-kata tuh bikin sabar, tobat. Jadi tetap saya ambil diko. Saudara lihat kalau berkat itu sudah buat saudara, gak akan pergi kemana-mana. Gak akan pergi kemana-mana. Saudara pernah lihat orang usir berkat-berkat cari? Sudah pernah lihat orang undang berkat-berkat lari? Ini. Waktu Tuhan menyembuhkan seorang, pergi! Jangan ikut saya. Kemana aku pergi, saya mau ikut kau. Tuhan tidak memanipulasi seorang, karena saya sudah sembuhkan kau, ikut jangan lupa no way. Murid-murid dia yang tangkap, kau ikut saya. Tapi yang dia sembuhkan, mata buta sembuhkan, dia bilang pergi pulang, kasih tahu buat keluargamu. Dia kan bisa manipulasi. Jangan lupa, kau sudah sembuh tuh. Kalau biaya dokter berapa? Coba. Enggak. Bisa bilang amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Give me my mountain. Berikan gunung itu kepada saya. Berkat Tuhan tidak akan hilang. Sekali dia berfirman, Galati pasal 6, asal kamu tidak menjadi lelah dan tawar hati, kamu pasti akan menuai. Ketika Ishak menabur di tengah kesulitan,
Ayat 13, orang itu menuai 30 kali ganda, orang itu menjadi kaya. 60 ganda, kanilah makian kaya. 100 kali ganda, yang menjadi sangat kaya. Kalau 30 kali ganda masih ada 70% kekhawatiran. Aduh gimana nanti ini? 60 masih ada 40. Tapi 100% benar-benar tenggelam di hadirat Tuhan. Gak ada lagi. Sehingga kita bisa nyanyi lagu yang disuruh nyanyi oleh Pak Krisa siang 3 minggu lalu itu. Ya toh? Ku telah mati dan tinggalkan. Ada orang di Doklima nyanyi. Kau jangan bikin macam-macam. Betul, saya sudah nyanyi ini. Saya sudah mati, tapi dia ganti. Ku telah mati, bangkit lagi. Udah, kau tahu kau saya bangkit. Lebih parah lagi. Saudara, sekali mati cor di atas batu nisan, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Setuju katakan amin. Katanya sumati yo. Sa sumati, tapi falungku belum mati. Ini seorang pendeta pergi nginjil satu daerah. Orang tolak penginjilannya. Tipu, jangan dengar dia. Tuhan berikan aku kesabaran. Minggu kedua, percayalah Tuhan itu baik. Tipu dia, jangan dengar pendeta tipu. Tuhan, berikan aku kesabaran. Ini darah putih sudah diubun-ubun, tapi kasih karunia Tuhan. Cukup saudara-saudara ya. Minggu ketiga dia setelah tahan, dia bilang begini, kita sudah baptis tapi kita petinju belum baptis. Mari sini, tumpah ku hajar saudara-saudara ya. Bayangkan itu saudara. Jangan sampai seperti itu. Sekali mati, mati selama-lamanya. Pada ukuran yang keempat, 1000 hasta pertama air masih di mata kaki. 1000 hasta kedua Yeskel pasal 47 air di lutut. 1000 hasta ketiga air di pinggang. Mulai berat, tapi 1000 hasta yang keempat kakiku tidak bisa injak dasar lagi. Dari sungai itu yang membawa aku, kemana sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Saudara akan dibawa dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tampilkan dulu Yohanes pasal 6 ayat yang kelima. Supaya saudara tahu bargaining position saudara dalam Tuhan seperti apa. Yohanes 6 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Ini memberi makan 5.000 orang. Lalu Tuhan berkata kepada Filipus, ini perkataannya. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan? Ucapkan sesudah saya dengan keras, kita yang beli, mereka yang makan. Kurang kuat, kita yang beli, mereka yang makan. Artinya begini posisi saudara-saudara ada dalam posisi menjadi berkat, bukan menerima berkat. Sama seperti Tuhan berjanji buat Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 19, karena Allah ingat Abraham, ia menyelamatkan Lot. Tuhan kasih berkat buat saudara berkelimpahan, bukan untuk saudara. Kita yang beli, mereka yang makan. Kalau orang tanya, di mana kita bisa beli roti? Pasti dia yang akan bayar. Lagi jalan ke Sarmi, stop, di mana bisa beli roti? Pasti yang tanya, dia akan bayar. Makanya Alkitab berkata, jangan bergaul dengan orang pelit, karena habis makan dia suruh kau yang bayar. Kita yang beli, mereka yang makan. Artinya yang pertama, sudah dipanggil jadi berkat. Yang kedua, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bawalah anak itu ke gunung, persembahkanlah diri di sana. Dan waktu Abraham berkata di kaki gunung kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, kami akan pergi beribadah dan kami akan kembali. Ini perkataan iman. Harusnya dia bilang begini, kami akan pergi beribadah dan saya akan kembali. Kenapa? Ishak akan disembelih di sana dan dia akan balik sendiri. Tapi dia berkata, kami akan pergi beribadah dan kami akan kembali. Perkataan iman akan membuat kemenangan terjadi. Waktu Abraham naik dari sisi gunung sini, domba naik dari sisi gunung yang satu. Saudara, domba itu tidak pernah ditemukan sendiri. Selalu dalam kawanan. Gak ada domba sendiri, tapi hari itu ada domba yang Tuhan perintahkan keluar dari kawanan. Karena ada orang yang memerlukannya. Saya tahu ada berkat yang berjalan di sisi gunung yang lain dari hidup saudara. Yang sementara mendatangi saudara. Asal percaya saja, perkatakan perkataan iman. Tuhan punya bargaining position yang luar biasa. Engkau dipanggil menjadi berkat. Tidak salah saudara minta gaji lebih, bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk jadi berkat. Jangan puas dengan pas-pasan, Pak, yang penting tidak utang, habis bulan pas.
Habis bulan pas. Dulu Pertamina punya logo sekarang ini kan pasti pas. Kalau dulu pasti lewat. Karena masih manual, pasti lewat. Kalau sekarang pasti pas. Begitu udah liter, tak kancing sendiri, ramas lagi, dia mau keluar. Pasti pas ya. Lalu PLN punya logo, listrik pintar, saudara-saudara ya. Betul listrik pintar, karena seluruh penduduk Indonesia yang punya listrik adalah pegawai PLN tanpa gaji. Saudara yang beli token, saudara yang isi, saudara yang ini dapat potong lagi kopo token, saudara-saudara ya. Jadi pegawai dapat potong lagi, saudara. Itu disebut listrik pintar. Tetap bersuka cita, saudara punya barang dari surga tidak akan dipotong oleh surga, amin. Tetap akan diberikan lebih. Kenapa? Waktu dikumpulkan sisanya, sisa 12 bakul. Tuhan tidak pernah berkati pas-pasan. Lebih daripada yang saudara pinta dan pohonkan. Tuhan akan berkati saudara. Bisa bilang amin. Yang disediakan oleh janda yang berhutang. Jerigennya itu lebih sedikit dari penyediaan. Dekatkan jerigen, habis mama. Berhentilah minyak itu mengalir. Penyediaan dari Tuhan melebihi kebutuhan saudara. Jadi yang sudah mau jatuh tempo tetap sukacita. Haleluya. Jatuh cinta berbunga-bunga, jatuh tempo adrenalin tampias, saudara-saudara ya. Jatuh cinta endorfin keluar, jatuh tempo adrenalin fall. Makanya aduh, suhu ini GERD naik, pasti besok jatuh tempo, saudara-saudara ya. Pasti, tapi saya percaya hari ini biar 1 detik jatuh tempo, Tuhan bisa bekerja. Dengarkan kesimpulan terakhir, Tuhan bisa mengubah keadaanmu dari kehancuran menjadi kemenangan. Hari itu hari eksekusi, Tuhan bisa rubah menjadi hari promosi. Haman sudah siap untuk minta izin kepada Mordekai menggantung, minta izin kepada Asveros untuk menggantung Mordekai. Tiang gantungannya sudah siap, para penonton sudah beli tiket untuk menyaksikan acara penggantungan Mordekai. Tapi tunggu pertunggu, makanan sudah disiapkan, prasmanan sudah disiapkan, orang yang mau digantung gak jadi datang-datang. Bahkan yang datang itu yang bikin tiang gantungan, dia yang digantung di situ, saudara-saudara. Loh, kok salah gantung? Tidak tahu nih, kenapa yang bikin acara ini malah dia yang digantung, saudara-saudara ya. Bapak Ibu, 1 hari Tuhan bisa mengubah keadaanmu. 1 menit Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Jangan ada yang menjadi tawar dan kecewa. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Khotbah ini masih koma. Tapi saya percaya Tuhan akan berbicara buat saudara lebih lagi. Jangan lupa, saudara akan dapat linknya. Ya, nanti kalau saudara mau linknya minta di belakang atau bisa ditampilkan, saudara bisa foto dan saudara nanti bisa belajar sendiri yang saya tadi baru. Ya, contoh page berikut biar saudara bisa page berikut dari di 3.4 bisa lihat nanti ada yang kosong-kosong itu di sini ada sini. Terus page berikut saudara bisa lihat ini akan saudara dapatkan linknya. Terus halaman 3. Nah, di buku ini kosong, tapi di bawah itu ada menemukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan kehendak Tuhan. Saudara isi. Berikut lagi, page berikut lagi. Nah, mata yang melihat semua bilang, I get. Kurang kuat, I get. Telinga yang mendengar, ear get. Ya, Amsal, sudah saya suruh khotbah Amsal 4 ayat 20 sampai 22, hati yang mengerti. Mata lihat, telinga dengar, hati mengerti, mujizat terjadi. Ini contoh, sudah bisa isi nanti, sudah bisa belajar bersama-sama, pelan-pelan tidak usah dihabiskan. Tapi saya tadi langsung di 3.4, yaitu kalau tidak punya visi, kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Ya, ini akan membantu saudara untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa, kalau saudara tidak bisa bayar pun, tidak apa-apa. Karena kita yang beli, kok yang makan, saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara bisa berkati untuk ganti ongkos kirim, hanya 10.000. Paling banyak 5, karena stok terbatas. Ya, suami istri bisa beli, tolong belajar Pak. Sebelum tidur, tolong coba tadi ulang lagi. Jemaat di Antioquia mereka suka mengulang apa yang dikhotbahkan. Sebelum itu dan setelah mereka tidur. Dengarkan Bapak Ibu, taruh kata tadi malam engkau mimpi buruk, jangan renungkan. Ucapkan firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Taruh kata ada kabar yang menyakitkan datang, engkau ada dalam masalah. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa bilang amin? C. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami dombamu.
hikmat pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Oh, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik. Nyanyian ini diambil dari Mazmur 23. Kalau saudara sebentar malam susah tidur, jangan bengong. Ngapain ya? Saya nonton Netflix, nonton TikTok. Baca Mazmur 23. Tuhan Engkau gembalaku. Saya tidak akan kekurangan ketenangan. Saya tidak akan kekurangan damai sejahtera. Saya tidak kekurangan sukacita. Blek. Amin. Ayatnya yang kedua naik satu nada. Kau pengawal yang setia. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, Kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari dosa. Panggil pulang yang sesat, Panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Ayat 3, janji-Mu Kau terima kami, janji-Mu Kau terima kami. Walau hina bercela, saudara saja yang berdosa Kau sucikan. Kau bebaskan yang lemah. Sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kini kami berserah, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kini kami. Ayat yang terakhir keempat, kehendak-Mu kami cari, kehendak-Mu kami cari. Ingin turut maksud-Mu, ingin turut maksud-Mu. Lambat kasih dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tak terhingga kasih-Mu, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tak terhingga kasih-Mu. Langsung nama minor Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ini tepuk tangan diberkati oleh Tuhan. Lihatlah minggu ini banyak berkat yang Tuhan siapkan.
Berkat itu perlindungan, berkat itu damai. Jangan ukur dengan orang lain, dia saja alami kok apalagi saya. Itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau punya berkat khusus, dimanapun engkau pergi tangan Tuhan menyertai engkau. Mari dengan penuh penghormatan bersyukur karena Tuhan pelihara kita sudah di akhir Agustus, minggu depan adalah minggu terakhir. Tuhan sudah tolong waktu engkau susah, waktu sakit Tuhan sembuhkan. Bangkit berdiri dengan persembahan yang saudara-saudara doakan. Tuhan, aku percaya aku dipanggil menjadi berkat. Olehmu, olehku banyak orang mendapat berkat. Aku yang beli, orang lain yang makan. Artinya aku yang diberkati, aku menjadi saluran berkat. Aku menjadi saluran kemenangan. Di mana aku hadir, toko itu diberkati. Di mana aku hadir, kantor itu diberkati. Di mana aku hadir, keluarga itu diberkati. Aku yang beli, mereka yang makan. Kehadiran saudara memberikan dampak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya langit di kepala kami terbuka. Bukan uang yang turun, tapi kekuatan untuk memperoleh uang. Kekuatan untuk berusaha. Dalam kegagalan tetap percaya. Karena janji Tuhan ya dan amin. Bukan uang yang turun, tetapi ketenangan di tengah-tengah badai. Ada perlindungan. Dan kami percaya semua kami akan menikmati hari-hari yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan berkekurangan satupun yang baik. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, selera makan, tidur nyenyak, tidak pernah akan kurang. Dan kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan, amin.